Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat-sahabat semua RSP Robito Santri Purworejo dimanapun Baleni, Anda. baleni, Pak, baleni. Oh, balik. Nyo iki buka-buka kita kok wis muni guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat-sahabat semua Robito Santri Purworejo dimanapun Anda berada, baik sahabat-sahabat yang masih di pondok pesantren ataupun sahabat-sahabat yang sudah mukim, sudah berkecimpung dengan masyarakat. Kami doakan semoga jenengan semua sehat selalu dan berada di lindungannya dan selalu ikut garis-garis hijau seperti yang kita akan kaji kali ini. Pada kesempatan kali ini sudah bersama kita yaitu Bapak Amin Ma'ruf, dosen Ma'had Ali Al-Iman Bulus. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya niki Alhamdulillah di sehat. tengah-tengah PPDB sik rada rame niki. Alhamdulillah sudah kegiatan normal Iya. seperti biasa, aktif seperti biasa, kuliah materi sudah aktif seperti biasa, kegiatan yang lain sudah biasa. Basul Masail juga sudah aktif lagi. Basul Masail aktif lagi yang gitu. Dan untuk Mahasantri Ma'had Ali itu sekarang pendaftaran yang baru berapa ya? 95 95. untuk Itu materi memang dibatasi. oh. Jadi hanya untuk 2 kelas saja. Dan itu masih dalam lingkup santri-santri aliman atau ada yang dari luar itu? Lingkup santri aliman. Lingkup santri aliman luar biasa sudah 95. Ya, kalau total 313 313 dari yang semester 1 sampai yang pasca semester 7. Oh, nggih. Oke. Pada kesempatan kali ini gini, kita itu apa namanya? Sudah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan kita ngeten. Di kalangan kita sendiri ada yang namanya adat tahlilan selama 7 hari bahkan 40 hari bahkan memperingati 1 tahun itu kita selalu apa namanya mengisi hal tersebut dengan yo agama gitulah, mulai dari tahlilan, mulai dari sedekawan, baik itu makanan ataupun apa dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi kita. Namun tidak kita pungkiri ada saja kalangan yang mengatakan bahwa hal tersebut itu dilarang, bahkan bid'ah. Nah, berangkat dari bid'ah itu sendiri, kami Santri Purworejo ingin mengetahui secara singkat, secara terperinci, secara gamblang, bid'ah itu sendiri sebenarnya apa tadi? Kok mereka hobi banget ini bid'ah. Nah, bid'ah itu sendiri sebenarnya seperti apa ya? Jadi bid'ah itu secara bahasa merupakan derivasi atau terbentuk dari kata-kata ba'da, katakan ba'dal ain. Itu kalau dalam menurut Asbihani dalam Al-Mufradat fi Quran itu berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada contohnya. Itu ba'da. Makanya sifatnya Gusti Allah badi itu zat yang menciptakan sesuatu tanpa min ghairi misalin, tanpa ada contoh dari yang lain. Lahilah kata bid'ah. Lah bid'ah secara bahasa tentu sesuatu yang suatu kegiatan atau amal ataupun apa yang sebelumnya pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum ada. Definisi secara umum sangat banyak, seperti di Mafahim. Jadi membuat sesuatu yang baru, kegiatan atau amaliyah yang baru yang sebelumnya pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum ada. Itu namanya bid'ah. Oh ya. Definisinya sangat banyak. Kalau mungkin nanti ibaratnya bisa saya sebutkan. Oh iya, nanti itu ibarat masalah takdir, ibarat referensi nanti. Nah, yang ingin saya pertegas lagi, berarti sesuatu hal yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bid'ah itu ada apa-apa, berarti kalau mereka hanya mengatakan bahwa ini bid'ah itu bisa saja benar. Ngeten nggih berarti nggih. Cuma nanti kan kita masuk apa namanya? Bid'ah itu sendiri ada berapa? Itu ada bagiannya atau tidak ya sebenarnya? Lah itu. Jadi bid'ah sebenarnya tadi
sudah saya sampaikan definisi bid'ah sesuatu yang belum ada, yang baru pada zaman Kanjeng Nabi terus era sudahnya ada. Lah para ulama menyimpulkan dari sekian hadis, biasanya yang memvonis bid'ah itu sesuatu yang bid'ah itu tidak benar, sesat dan sebagainya, itu kan merujuk pada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar itu kan. Dengan berargumen bahwa kullu bid'atin di sini mencakup semua bid'ah tanpa terkecuali. Atau kalau kita belajar usul fikih, kullu merupakan sifat ngam, berarti mencakup semua bid'ah. Padahal kalau kita pelajari dan disampaikan oleh para ulama, kullu bid'atin di sini memang bentuk ngam tapi ditaksis atau ngam yang maksus. Kalau kita belajar usul fikih, ngam ada 3 ya. Ada ngam yang al-baqi 'ala umumihi, berarti terus berlaku amnya, tidak ada pengecualian, tidak taksis. Ada yang al-am al-murad bil khusus, bentuknya ngam tapi yang dikehendaki khusus. Ada yang ketiga lah, ini yang hadis kullu bid'ah ini, al-am yang al-maksus, bentuk ngam tapi ada taksisnya. Ada hadis lain yang juga mengomentari atau ada kaitannya dengan hadis ini. Lah contoh kullu bid'atin dolalah itu salah satu yang mentahsis adalah, kalau menurut para ulama nanti saya sebutkan ibaratnya, itu yang mansanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan sebagainya itu. Barang siapa membuat sesuatu yang baru yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti amal itu. Itu satu ditahsis oleh hadis itu. Yang kedua ditahsis oleh hadis yang lain yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam Ajibah Khuliyah, itu man ibtada'a bid'ata dolatin disifati bid'ah dolatin seperti la turdillaha wa rasulahu, yang menjadikan Allah dan Rasulnya tidak ridho. Berarti kan bid'ah dolah ada koyitnya apa? Yang keluar dari koridor ridho Allah dan Rasul, tidak sesuai dengan substansi ajaran Allah dan Rasul. Makanya para ulama dari sini menyimpulkan bahwa bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah atau mahmudah, ada bid'ah mazmumah atau qabihah. Bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah itu sesuatu yang baru yang belum ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi secara substansi itu sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menimbulkan benar. Contoh, zaman Kanjeng Nabi belum ada mushaf. Belum ditulis dengan seperti kan? Lah, tapi kan dengan di era Sayyidina Utsman ditulis lagi dengan rapi, jadi dijadikan mushaf dan sampai sekarang tambah rapi, tambah baik. Itu tentu kan untuk mempermudah orang ajam belajar Al-Qur'an dan seterusnya. Betul. Zaman Kanjeng Nabi Alfiyah Ngimridin itu belum ada. Bid'ah kan? Tapi kan orang ajam tanpa belajar nahwu shorof tentu akan kesulitan memahami gramatika bahasa Arab. Ini termasuk bid'ah yang hasanah atau yang mahmudah. Adanya pondok pesantren, adanya sekolah, adanya universitas. Zaman Kanjeng Nabi kan belum ada universitas. Betul. Adanya universitas, adanya sekolah dan sebagainya sebagai sebagai wadah lembaga untuk tolabul ilmi yang secara substansi, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah, itu. Jadi itu bid'ah hasanah atau mahmudah. Lah kalau bid'ah mazmumah atau qabihah itu sesuatu yang belum ada zaman Kanjeng Nabi, tapi secara substansi bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Contoh pemahaman mujassimah, pemahaman yang anggap Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai jisim, mempunyai tangan dan sebagainya. Ini jelas bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, dan pemahaman yang melenceng lah gitu. Nah, itu baru kalau intinya itu patokannya berarti setiap sesuatu yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi lalu sekarang ada itu adalah bid'ah. Dan yang penting kok tidak menimbulkan ataupun tidak menjadikan Rasul dan Allah itu tidak ridho, maka hal tersebut adalah bid'ah yang hasanah, yang mahmudah. Sebaliknya, jadi yang bahasa mudahnya seperti ini, yang hasanah atau mahmudah itu yang sesuai dengan ajaran syariat, substansi syariat, meskipun secara tekstual tidak ditemukan, tapi kan jadi untuk memahami riwayat atau
Quran mubarak kan dilalahnya, dilalah ngam itu. Dalilnya tidak harus secara khusus tapi secara umum, tidak bertentangan dengan syariat, tentu ini bid'ah yang hasanah atau mahmudah. Seperti contoh ada pembuatan lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya itu. Dan untuk apa namanya lebih mempermudah lagi Ya. batasan-batasan bid'ah itu kalau kita yang belajar di pondok pesantren tentu tidak asing lah, kita bisa memilah-memilih. Akan tetapi untuk memberi pencerahan ke para viewer kita di RSP online, nah tentunya kan tidak hanya santri yang melihat channel YouTube kita. Nah itu secara mudah untuk membedakan ataupun batasan-batasan ini masuk ke kategori bid'ah hasanah, ini masuk ke kategori bid'ah yang dolalah dan lain sebagainya, itu seperti apa ya? Oke. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah itu membuat standar ini al-mizan lah untuk mempermudah bagaimana sih bid'ah yang istilahnya mahmudah, mana yang qobihat atau mazmumah. Yang pertama tadi standarnya ketika tidak ada dalam substansi agama atau bertentangan lah dengan substansi agama, berarti bertentangan dengan substansi berarti mazmumah itu kan, mazmumah. Jadi untuk mahmudahnya berarti ketika sesuai dengan substansi agama, mahmudah berarti ya, atau yang hasanah tadi. Terus yang kedua, sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang disusun oleh para ulama. Ini karena kaidah yang disusun oleh para ulama tentunya kan sudah berdasarkan dalil-dalil, meskipun dilalahnya, kalau kita belajar usul fikih ada dilalah dilalatul iktitos itu sibru waktasim dan sebagainya lah. Ini tentunya kan berdasarkan dalil semua, tapi kan pengembangannya luas. Jadi yang kedua, ketika masih sejalan dengan kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama, ini mesti bid'ahnya bid'ah hasanah. Lah ketika melenceng dari kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama secara umum, berarti bid'ah mazmumah. Oke. Itu mudahnya seperti itulah. Jadi para ulama, makanya kalau kita belajar ada usul fikih, ada kaidah fikih, itu kan wadah-wadah untuk mempermudah kita memahami itu semua lah, untuk mewadahi mana kaidah yang sesuai, mana yang tidak. Itu standarnya seperti tadi. Untuk mahmudah, satu sesuai dengan ajaran agama, yang kedua sesuai dengan kaidah-kaidah rumusan yang dibuat. Karena untuk memahami yang poin tadi, yang pertama sesuai dengan syariat agama, untuk orang awam kan kesulitan. Ya, tapi untuk yang kedua, kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama biasanya untuk mempermudah orang awam memahami syariat agama tadi. Oh, ini podo karo kajian agama. Berarti sesuai gitu kan. Iya. Dan apa namanya, kita masuk ke contoh ya. Jadi kalau orang awam itu kan mungkin lihatnya itu di channel YouTube ataupun di apa, intinya dunia internet itu waton ngeklik apa hukum tahlilan, contohkanlah, kita langsung masuk saja poin contoh. Apa hukum tahlilan? Di situ tidak ditambahi ala aswaja atau apa. Yang masuk itu ya apa namanya, memang dilarang, bahasanya itu dilarang, tidak diperbolehkan kumpul-kumpul lalu makan. Nah itu apa namanya, bagi awam sudah dipaparkan dengan ini dalilnya Arab ini, walaupun itu secara qaul itu ada qaul dhaif, ada asar dan lain sebagainya, awam tidak memikir sampai segitu. Nah untuk tahlilan itu sendiri, apakah benar-benar direkomendasikan oleh ahlu sunnah wal jamaah? Nah itu yang pertama, tradisi tahlilan itu ya, yang di desa itu malam Jumat, atau ada hajat, atau mungkin selamatan biasanya kan ono hajat apa wis tahlilan kirim arwah sebagai bakti birrul walidain. Sepitin kadang ya tetap tahlilan. Tahlilan zaman Kanjeng Nabi belum ada. Berarti yang pertama satu bid'ah. Ya memang bid'ah. Tapi pertanyaan kedua, ini bid'ah hasanah atau bid'ah yang dolalah, yang mazmumah tadi? Kita lihat di dalamnya ada apa. Di dalam tahlilan satu ada membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah
dalilnya jelas, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Membaca mulai Fatihah, Al-Fatihah jelas, Al-Fatihah itu 5 qiraat dalilnya itu kan. Membaca kuluhu dan seterusnya, membaca kalimat thayyibah. Intinya di dalamnya satu ada poin zikir, poin membaca Al-Qur'an. Afdhalu ibadati ummati tilawatil Qur'an. Dalil-dalilnya itu kan. Ada zikir dan membaca Al-Qur'an. Yang kedua ada doa. Dalamnya membaca doa kan? Doa selamat, doa yang ketiga ada silaturahim. Kumpul-kumpul. Ya iya kumpul-kumpul. Jadi kalau nggak orang tahlilan kapan kumpul? Terus sampean sibuk ngepol ora ono tahlilan ya kapan kumpul karo tangga? Bener. Lah dalil silaturahmi saking banyaknya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah itu kan. Ada dalilnya silaturahim. Man ahabba ayib satu firizkihi ilang qol falyasil rahimah itu kan. Ada silaturahmi. Yang ketiga sahibul hajatnya atau sahibul bait memberikan sedekah, unjukan, mereka sebagai tamu boleh unjukan, boleh mendapatkan minuman, syukur-syukur biasa. Boleh biasa. Berarti kan ada sedekah. Berarti sahibul hajat selain menjadikan orang-orang silaturahmi terus baca doa mal sedekah itu tatbangul balak wis jelas itu sih jelas banget ya benar. Jadi penyebutan tahlilannya memang atau tradisinya memang belum ada zaman kanjeng, tapi isinya sangat syar'i. Berarti wafaqo syariat, berarti bid'ahnya bid'ah hasanah. Ya, berarti untuk apa namanya? Untuk bid'ah mahmudah ya. Ya bid'ah mahmudah. Ya gimana? Berarti apa namanya kalau kita mau menerangkan ke orang awam itu harus benar-benar detail berarti ya. Iya kita katakan bahwa tahlilan itu belum ada di era Kanjeng Nabi. Iya memang itu kami akui itu adalah bid'ah. Cuma kalau kita gali lagi tahlilan kumpul-kumpul itu di dalamnya ada apa? Ternyata ada membaca tasbih, zikir, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Mosok yo pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada Quran sedangkan beliau adalah sang penerima wahyu Al-Qur'an. Oh ya benar. Jadi berpikirnya itu harus cara apa ya? Substansi. Bener. Lihat substansinya apa, jangan hanya karena mungkin ada beberapa orang yang hanya melihat background atau iklannya saja. Iya. Kebiar. Sesat itu. Di dalamnya tidak dicek dulu isinya apa. Padahal isinya ada ngopi bareng, makan bareng, gendu-gendu rasa, ngobrol-ngobrol silaturahmi itu kan. Benar. Dan salah satu praktek kita kali ini bid'ah adalah kita membuat channel YouTube. Santri membuat channel YouTube tentu pada zaman Kanjeng Nabi belum ada internet sinyal, belum 4G belum lah, makanya kita itu memang pecinta bid'ah. Monggo yang merasa pecinta bid'ah bisa mampir ke channel RSP Online. Yang terpenting jangan lupa subscribe, tombol merahnya itu di subscribe. Oke. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita itu hanya berbicara secara ya bahasanya sih bukan logika kita, akan tetapi dengan kita bahasa Indonesia itu kurang bisa mempercayakan masyarakat itu. Nah, maka dari itu bisa dipaparkan sedikit demi sedikit dalil ataupun ibarat yang mengatakan bahwa bid'ah itu sekian, pembagiannya sekian. Benar kalau pada era Kanjeng Nabi belum ada, lalu sekarang ada. Ketika itu tidak keluar dari koridor syar'i, maka itu adalah bid'ah mahmudah. Itu ada nggak referensinya? Jelas itu ya. Tadi definisi bid'ah yang mudah itu di kitab Mafahim Yajib An-Sohaha ya halaman 114. Kitab Mafahim itu ya. Wa iza alimta annal bid'ata fil asli hiya kullu ma uhtisa wa ihturi'a ala ghairi misal. Itu tadi yang saya sampaikan awal ya untuk definisi bid'ah itu kan. Terus pembagian bid'ah yang paling mudah mungkin kita bisa cek di kitab Al-Ajwibah Al-Gholiyah dan nanti di beberapa referensi lainnya saya sudah kumpulkan di kitab Al-Ajwibah Al-Gholiyah karangan Al-Habib Zain bin Smith halaman 54. Ilakam yang qasimul bid'ah,
qasamal ulama rahimallahu al bid'ata illa qismaini. Pembagiannya itu nggih. Hasanatin wa qabihatin. Ma hiya al bid'atul hasanah? Apa itu bid'ah hasanah? Al bid'atul hasanah hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah min haitsu isarul anfa' wal aslah. Wa zalika fi'li sahabah fi jamil Qur'an fil mushaf wa jamin nasli sholati tarawih. Jadi sholat tarawih juga bid'ah Mas, bid'ah. Sholat tarawih itu. Bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi belum Kanjeng Nabi njung ngimami kumpul bareng yo do. Mbok sing balung rakaat, mbok sing 11 rakaat bid'ah kabeh. Oh, gitu. Makanya Sayyidina Umar mengombati sholat tarawih itu nikmatil bid'atu hadhihi. Oh. Kan? Sholat tarawih nikmatil bid'ah. Sebaik-baiknya bid'ah menurut Sayyidina Umar ya. Itu wal azan al-wal jum'ah dan seterusnya. Wa kadzalik ma uhditsa minar rukut wal madaris wa khurima, membuat ribat-ribat atau pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, universitas sesuai itu juga termasuk bid'ah hasanah karena secara substansi jelas tolakul ilmi, dalilnya jelas tolakul ilmi fardhatun. Terus yang bid'ah mazmumah, ma hiya bid'atul mazmumah allati hazaroha minha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al bid'atul mazmumah ya kullu ma khalafa nususul kitab was sunnah au kharaqa ijma'al ummah. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan nas-nas agama, nas baik dari Al-Qur'an maupun hadis ataupun merusak ijma' ulama. Kal mazhabil fasidah wal ngaqaidil zaifah al mukhalifah lima ali al sunnah wal jamaah. Seperti tadi akidah contoh mungkin Mujassimah dan yang lain lah mungkin. Nah, yang terpenting yang dawuhnya Imam Syafi'i ini yang terpenting atau saya kutipkan dari sekian mazhab ya. Ya dalam kitab Fathul Bari wal murad biqaulihi yang tadi wa fi hadzal hadis yang kutipnya dalam syarahnya Sahih Muslim Imam Nawawi berarti ya. Wa fi hadzal hadis tahsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin wa kullu dulatin finnar wa annal murada bihi al muhdatsatul batilah. Jadi yang sesuatu dari yang batil. Iya, wal bid'ahul mazmumah. Itu tahu nggih? Iya. Dawuh Imam Syafi'i yang dikutip di Fathul Bari, qala Syafi'i al bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumah. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafaha fa huwa mazmum. Ketika sesuai dengan ajaran agama maka mahmud, ketika bertentangan mazmum. Itu dari Imam Syafi'i. Terus yang lain mungkin ya dari Al-Aini, Badruddin Mahmud Ahmad Al-Aini, ahlul hadis dari mazhab Hanafi ini. Hanafi. Ini Hanafi ini. Mumtazul Qari. Nanti ada Hambali juga. biar mantap bahwa memang tidak hanya benar-benar. Bukan hanya ecek-ecek pendapat yang saya sampaikan itu. Itu. Dalam Mumtazul Qari karannya Imam Al-Aini dari ahlul hadis Hanafi. Wal bid'atu fil asli ihdatsu amrin lam yakun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah pada dasarnya memang membuat sesuatu yang belum ada pada zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumal bid'atu ngala nawang ini. Bid'ah ada dua itu kan. Ingkanat mimma yandariju tahta mustahsanin fi syar'i fa bid'atun hasanah. Ketika bid'ah tersebut masuk dalam yang dinilai baik secara syariat dalam syariat, itu kan. Hal baru tapi dinilai baik oleh syariat, bid'ah hasanah. Fa hiya bid'ah hasanah. Wa inganat mimma yandariju tahta mustaqbahin fa huwa bid'ah mustaqbahah. Ketika bid'ah tadi hal-hal yang baru yang tidak timur kesabakan Nabi kok masuk dalam jajaran hal-hal yang buruk seperti pemahaman-pemahaman yang nyeleneh dan sebagainya, menganggap Tuhan mempunyai tangan dan sebagainya, maka bid'ahnya bid'ah mustaqbah atau bid'ah qabihah. Sekarang dari Hambali lah ini yang Ibnu Rajab ya, yang terdiri Hambali dalam Jami'ul Umum, dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, secara substansi sama tapi untuk meyakinkan bahwa kita itu kuat secara dalil dan para ulama dari sekian metode. Wal muradu bil bid'ah ma uhditsa mimma la aslalahu fi syari'ah yadullu alaihi.
Jadi tadi fitnah sama sesuatu yang tidak ada dasar belum barulah ya. Wa amma makana lahu aslun minasyarni yadu alaihi falaysa bibitnatin syarngan. Jadi adapun sesuatu sing secara substansi ada di dalam syariat menunjukkan ke seperti tadi apa mana nih kayak tahlilan cetok dalil cetok ya. Yang hanya enggak ada dalil secara sore saja tapi masuk dalam substansi itu falaysa bibitnatin syarngan wa ingkana bidnatan lughatan, senajan masuk dalam bidnah secara bahasa tadi tapi tidak masuk dalam bidnah secara syara. Jadi menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi seperti yang saya sampaikan ini secara garis umum, bidnah memang sesuatu yang belum ada zaman Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi setelah itu ada sampai sekarang. Ketika sesuai dengan sesuai syariat, maka bid'ahnya bid'ah sing hasanah atau mahmudah. Ketika bertentangan, bid'ahnya bid'ah mazmumah atau qobihah. Jadi artinya tidak semua bid'ah itu sesat. Untuk memahami kullu bid'atin dhalalah itu butuh dianalisis. Benar-benar. Dalam mafahim Sayyid Muhammad itu menyampaikan banyak hadis-hadis yang perlu dianalisis, tidak bisa dimurati secara tekstual saja. Iya. Contoh dalam mafahim itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Lah ini kalau dimurati itu la sholata bi, sholate rasa bagi tonggo masjid rasa sholate nek ora sholat masjid. Masjid nggih. Atau sholat dewek nang omah. Rasa. Kan tidak mungkin dimurati seperti itu. Bener. Mulane dimurati la sholata ay la sholat kamilah. Tonggo masjid sholatnya tidak dianggap sempurna ketika sholatnya tidak di masjid. Contoh yang lain mungkin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Or tidak dianggap beriman seseorang ketika dia tidak mau menyenangkan saudaranya seperti hanya dia menyenangkan dirinya sendiri. Lah la yu'minu apa orang seperti itu dianggap orang kafir. Kalau tidak ai imanan kamil. Lah ini makanya perlu dianalisis dengan usul fikih balaghah dan seterusnya. Oh iya benar. Nah, ini perlu ngaji ini. Hadis nggak mungkin diterjemahkan secara zahir tekstual, tapi ini mesti kacau. Nah ini menurut Sayyid Muhammad banyak hadis-hadis yang perlu dianalisis, tidak hanya sekedar zahir dok, karena kan tentunya ada munasabahnya di sini dengan yang lain, kaitannya kemudian seterusnya baru disimpulkan itu loh. Termasuk kullu bid'atin dhalalah, ternyata di hadis lain ada man sana sunatan hasanatan, ada man ibadah dan seterusnya, disimpulkan seperti tadi bahwa hadis ini itu hadis yang ngam yang ditahsis gitu loh, dan disampaikan oleh Imam Nawawi tadi dalam syarah Sahih Muslim. Memang tidak mudah kita untuk bisa memahami apa sih sebenarnya yang dikehendaki dari kullu bid'atin. Nah, makanya NU itu sendiri ada program Bahsul Masail untuk untuk menciptakan hukum ataupun membuat hukum yang mana hukum tersebut itu selalu upgrade dengan teknologi. Zaman dulu belum ada Toyota, sekarang sudah ada Avanza, Xenia dan lain sebagainya. Zaman dulu menggunakan onta, sekarang wis lebih canggih lagi. Makanya buat sahabat-sahabat semua yang bingung, yang mungkin mohon maaf belum sempat menimba ilmu di pondok pesantren, kami dari RSP Online siap menjembatani. Yang terpenting teman-teman jangan hanya memahami sesuatu hal itu hanya dari zahirnya saja, hanya secara tekstual saja. Itu bahaya sekali teman-teman. Butuh analisis panjang, dan kita supaya mampu menganalisis tentunya kita harus paham ilmu. Mungkin kesempatan pada kali ini cukup sekian dulu kita sambung di lain waktu. Untuk sahabat-sahabat jangan sampai ketinggalan video-video dari kami. Dengan Anda mengklik lonceng, itu artinya Anda sudah mendukung acara-acara kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.